Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top News. Kita lanjutkan informasi di malam hari ini. Pemirsa, Kabupaten Aceh, Tamiang Aceh tenggelam dalam kesunyian yang mencekam setelah banjir bandang menerjang wilayah ini. Gelap pekat menyelimuti permukiman menjadi gambaran kesedihan mendalam yang dialami oleh warga. Berharap kami diperhatikan di tenda-tenda ini, Pak. Butuhkan adalah makanan, air bersih, dan obat-obatan untuk anak-anak bayi. Inilah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah setelah dihantam banjir bandang dan longsor pada 26 November lalu. Salah seorang warga yang tinggal di Aceh Tamiang menceritakan wilayah itu seperti kota zombie, saking porak-porandannya seisi kota dan aroma bangkai yang menyengat. Warga bertahan hidup dengan memakan apapun yang ditemukan. Ratusan rumah rusak parah di desa itu, bahkan ada yang tersisa hanya fondasi. Kalau air setinggi kabel lah, Bang. Udah habis yang rumah, kalau rumah udah hancur semua. Kami di atas bertahan hidup, melawan arus sama Panglima nyari makanan kan, apa yang ada kelapa kami ambil, berenang, ikat pinggang supaya jangan hanyut. Situlah kami makan nasi, dapat beras sedikit kami masak gitu aja pakai api. Sendok-sendok satu orang, Pak. Itu pun kebanyakan untuk anak-anak aja, kalau kami udah nggak usah. Hal serupa diceritakan Ishak, warga desa Menanggeni. Ia menceritakan bagaimana banjir besar itu datang menghantam permukiman mereka. Terseret arus banjir dengan arusnya kencang sekali. Nggak bisa kita mau menolong orang pun nggak bisa. Itu. Hancur berarti, Bang? Hancur semua. Kalau sekarang apa yang paling dibutuhkan, Bang? Yang paling dibutuhkan adalah makanan, air bersih, dan obat-obatan untuk anak-anak bayi. Di balik gelap gulita Aceh Tamiang, kemanusiaan memanggil. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menerobos wilayah Aceh Tamiang untuk menyalurkan bantuan. Mualem menyampaikan rasa duka dan empati kepada para korban. Perhatian, kita sedih, pilu atas musibah ini, dan kita harapkan kepada penduduk rakyat Aceh semuanya supaya kita istiqamah saja dalam menghadapi cobaan ini, banjir dan longsor. Kegelapan Aceh Tamiang bukan sekadar karena padamnya listrik, tapi simbol kepedihan mendalam. Saat warga lain bisa terlelap, ribuan warga di sini terjaga dalam kecemasan. Pemandangan yang tersaji bak potret masa lalu yang kelam mengingatkan banyak orang pada tsunami 2004 silam. Sisa-sisa amukan banjir bandang masih nyata terpampang, nyata di setiap sudut jalanan. Puluhan kendaraan teronggok tak berdaya di bahu jalan, penyok dan penuh lumpur seperti tidak bertuan. Jika malam datang, Aceh Tamiang gelap gulita, tidak ada yang berani berkeliaran. Warga hanya berharap ada bantuan datang. Berharap kepada seluruh instansi pemerintahan Indonesia atau kepada Kabupaten Aceh Tamiang, berharap kami diperhatikan di tenda-tenda ini, Pak, karena di tenda sangat darurat berupa bantuan air bersih air bersih. Untuk air bersih kami masih ini air. Kami Minum gimana, Bu? ya kami tadi baru dapat air minum, kami saring. Sebelumnya gimana ketika mengungsi itu? Ada, tapi air dari sop pitang mereka katanya belum diminum. Kami minum dari situ, kami rebus. Ya selebih kami nggak minum. Minumnya untuk kadang-kadang untuk stok aja, untuk ngelepas dahaga, nggak minum kenyang. Jadi itulah, makan pun cuma roti sebatang aja. Kalau nasi nggak ada, beras nggak ada. Pernah nggak makan berapa hari, Bu? 5 hari. Data BNPB mencatat korban meninggal dunia di Aceh Tamiang sebanyak 42 jiwa per Jumat siang 5 Desember 2025. Meskipun warga setempat meyakini angkanya melampaui itu, sebab banyak yang dinyatakan hilang. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, meskipun izin ditolak Gubernur Aceh, Bupati Aceh Selatan Mirwan tetap berangkat ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh. Keberangkatannya ini menjadi sorotan dan viral di media sosial karena Aceh sedang dalam status darurat bencana.
Keberangkatan Mirwan bersama istri untuk menunaikan ibadah umroh memicu sorotan publik karena dilakukan bertepatan dengan masa tanggap darurat bencana yang masih berlangsung di Aceh. Apalagi sebelumnya Pemkab Aceh Selatan telah mengeluarkan surat pernyataan ketidaksanggupan dalam penanganan darurat banjir dan longsor pada 27 November 2025. Hal inilah yang menjadi alasan Gubernur Aceh Muzakir Manaf menolak permohonan izin perjalanan luar negeri Bupati Aceh Selatan Mirwan. Terkait sanksi apa yang akan dijatuhkan pada Mirwan, Muzakir Manaf menyerahkannya kepada Kemendagri. Lalu terkait dengan Bupati yang melakukan Kami sudah tidak saya take. Kalau Kemendagri take ya udah itu sudah sama dia. Jadi kami tidak saya take untuk sementara waktu jangan pergi. Dia pergi juga terserah. Kalau Kemendagri kan sanksinya apa? Surat izinnya tidak kita setujui. Tidak kita take. Sementara itu, Mirwan memberikan klarifikasi terkait keberangkatannya melaksanakan ibadah umroh di tengah penanganan banjir di wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Ia mengatakan bahwa surat dari Gubernur Aceh yang menyatakan permohonannya ditolak diketahui setelah dirinya berada di Tanah Suci. Mirwan memastikan bahwa penanganan banjir tetap berlangsung efektif di bawah komando posko dan OPD terkait. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menyatakan bahwa partainya telah menjatuhkan sanksi tegas kepada Bupati Aceh Selatan Mirwan dengan memberhentikannya dari jabatan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Sugiono menyayangkan tindakan Mirwan yang memilih meninggalkan wilayah saat banjir dan longsor masih melanda daerahnya. Apalagi Mirwan sebelumnya telah mengaku tidak sanggup menangani bencana tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.